Ini saya jelaskan. Mas Rohmat. Silakan masuk ke dalam, Pak. Sedangkan ogoh-ogoh koleksi saya sendiri. Jadi kebetulan saya persis. Minggu ranguntune. Jadi salah satunya hasilnya ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung dalam bentuk yang besar dengan ogoh-ogoh, yang kecil dengan boneka. Jadi ogoh-ogoh itu keberadaan cuma setahun sekali untuk menyambut hari Nyepi. Jadi satu hari sebelum hari Nyepi itu kita adakan arakan seperti festival ogoh-ogoh. Nah pada umumnya ogoh-ogoh itu harus dipakai langsung dibakar. Kenapa dibakar? Karena ogoh-ogoh itu bersifat sementara. Berbeda dengan patung beton atau patung besi, itu kan ala abadi. Tapi kalau ogoh-ogoh itu bahan dari bambu, kertas, atau zaman dulu pakai styrofoam. Biasanya akan diarah itu karena tangannya patah, kepalanya sudah rusak, akhirnya mereka adalah bakar. Nah sekarang apa sebenarnya filosofi ogoh-ogoh? Pada awalnya ogoh-ogoh itu ambil wujud daripada buta kesenian gini tuh. Buta kala itu ada dua bahasa, buta dan kala. Kala itu artinya waktu. Anak-anak seneng YouTube delok ogoh-ogoh seneng Jadi banget. buta kala itu kan simbolnya daripada kehubungan waktu dan alam. Nah kenapa wajah yang menakutkan? Karena waktu itu yang mengerikan. Sehingga disimbolkan persis. Kenapa waktu menakutkan? Karena waktu itu akan melenyapkan semua yang ada di dunia ini. Contoh realnya kita punya mobil misalnya. Begitu kita beli warnanya bagus, sekian bulan, sekian minggu aja, jadi apapun yang dimiliki pasti akan hilang. Nah, itulah disimbolkan waktu setelah yang menakutkan. Ada yang mengerikan, guys. Alam itu juga bisa menakutkan. Kapan saat alam menakutkan? Pada saat alam misal ada pohon yang terbang sembarangan. Apa yang terjadi? Itu pun juga bisa membinasakan kita. Seperti tanah longsor, banjir bandang, itu pun juga mau. Nah sekarang bagaimana caranya biar dua ini buto dan kalau itu menjadi positif, waktu istilah selalu dengan bersembahyang. Makanya setiap agama ada aturan di mana mungkin umat Muslim ada 5 waktu, kalau di umat Hindu 3 waktu, istilah waktu dengan seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan itu, ogoh-ogoh butuh kalau tidak akan menakut lagi seperti ogoh-ogoh ini. Jadi waktu tidak akan mengerikan lagi. Justru dengan adanya waktu buntung. bisa hidup kita sempurna. Nah sekarang alam, lestarikan alam. Jangan kita menebang pohon sembarangan. Nah jadi oleh karena itulah kita layak alamnya sebut ibu pertiwi. Kenapa kita nyebut ibu pertiwi? Karena dari alamnya kita makan. Contohnya kalau ibu kandung dengan senang hati memberikan air susunya kepada anak-anaknya, ibu alam semesta dengan senang hati memberikan biji-bijian, buah-buah, sayur-sayur sehingga kita bisa hidup. Oleh karena itulah orang Bali selalu memuja ibu alam ini. Anggap sebagai ibu. Jadinya kita itu harus menghormat kepada dua ibu kandung dan ibu alam semesta. Jadi itulah filosofi daripada buta kala. Buta kala itu menakutkan tergantung individu kita. Kalau kita salah menggunakan alamnya, jangan salahkan alam memberikan bencana kepada kita. Begitu juga waktu. Jadi oleh karena itulah hendaknya kita waktu istilah selalu beriatnya kalau orang Bali namanya. Kalau mungkin tempat lain beribadah. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita tidak perlu takut lagi dengan waktu. Nah itulah penjelasan awal daripada ogoh-ogoh itu. Nah, setelah itu baru koleksi kami ini ada dari cerita Ramayana, ada Mahabharata, ada para dewa juga ada. Jadi koleksi ini juga pilihan. Ini suatu hal misalnya seperti contoh dari Denpasar ada, dari Kodia, dari Badung juga ada, dari Gianyar juga ada. Jadi kadang-kadang sebelum movie itu saya survei dulu keliling. Nah yang mana yang terbaik nanti saya beli, saya simpan di sini. Ini koleksi ini adalah kami beli. Ya beli masing-masing desa. Nah sekarang ogoh-ogoh setiap tahun selalu ada perkembangan. Sekarang ada teknologi juga. Mungkin pernah lihat ogoh-ogoh bisa bergerak kan? Ada kepalanya goyang-goyang. Kami belum punya seperti itu. Kenapa? Karena mesinnya yang mahal. Jadi satu goyang kepala itu bisa 5 juta harga mesinnya. Jadi kami belum mampu mengoleksi yang ada mesin. Karena kadang-kadang mesin itu diambil lagi sama yang punya. Bahannya itu kalau dulu ini koleksi kami ada yang 10 tahun lalu, zaman itu bisa pakai styrofoam gitu. Sekarang kita ada perbolehkan lagi pakai styrofoam, harus pakai tangan alami. Kenapa? Karena banyak ogoh-ogoh dibakar. Kalau styrofoam dibakar kan dia mengandung racun, tidak bagus untuk udara. Biasanya sekarang dipakai alami. Nah sekarang dengan ada musuh itu banyak, sekarang teman-teman kita tidak bakar ogoh-ogoh lagi. Kalau ada yang utuh dia bungkus dengan plastik sekarang kan. Kalau dibakar dibuka, langsung di-share lagi dijual.
Jadi modalnya bisa kembali karena ini ogoh-ogoh ini beda dengan Opangaro atau Banten. Jadi tidak ada istilah luncuran terlalu lagi. Gitu. Jadi sebelumnya ogoh-ogoh seni. Jadi tidak ada kait dengan upacara. Makanya di sini makanya bisa dijual belikan. Nah, sekarang seperti itu. Makanya kalau dulu kan karena kenapa mereka takut itu karena kebanyakan rusak. Nah, sampai dulu juga memang banyak masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap ogoh-ogoh. Jadi saya pelajari apa sih ogoh-ogoh itu, ternyata ogoh-ogoh itu berupa karya seni patung dalam musik yang besar tapi bersifat sementara karena bahannya dari kertas. Nah, tidak ada raja ogoh-ogoh beda. Tapi yang paling gede ada itu kan. Tidak ada. Masing-masing itu ogoh-ogoh di sini koleksi kami itu beda-beda. Ya ada kisah Ramayana. Kalau ini yang terbaru. Jadi setiap tahun kami selalu ada yang baru. Ini kan ceritanya kalau kan di Jawa sedulur ya. Kalau di Bali namanya kandang 4. Jadi pada waktu saat kita di dalam kandang ibu itu siapa yang menghidupi? Ada 4 elemen cairan itu. Makanya sini ada 4. Salah satunya ari-ari darah ya seluruh 4. Nah begitu kita lahir ke dunia ini mereka mengikuti. Dia jadi apa? Jadi utang. Sehingga di sini ada aliran sungai. Nah itu kan menghidupi kita juga. Ya, semua kalau ogoh-ogoh itu memang kami pernah jadi juri, di mana ogoh-ogoh itu harus mengambil sumber-sumber dari sastra. Dulu kan pernah dibikin judul dan sista yang gitu ya, sekarang diperbolehkan lagi. Karena karya seni itu harus membuat orang bahagia.